Di video ini, kita akan membahas tentang Metaverse, merupakan dunia virtual yang memungkinkan manusia bisa melakukan beragam aktivitas di dalamnya. Bagaimana asal mula teknologi ini? Apa saja kegunaan dan apakah teknologi ini sudah masuk di Indonesia? Halo semua, nama saya Fils. Anak baru di sini. Kita bahas Metaverse yuk! Come on! Sebelumnya, saya dan kakak animator mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan dan memberi dukungan dengan likes dan berlangganan channel ini. Kami berusaha untuk mengembangkan channel Fils menjadi sarana edutainment yang lebih baik lagi. Kami juga membuka sarana dukungan lain lewat Saweria bagi teman-teman yang menyukai apa yang kami kerjakan di sini. Makasih banyak ya. Kalian gokil. Metaverse adalah semacam ruang virtual yang gabungin antara dunia nyata dan dunia virtual, yang bikin kita serasa ada di dalamnya. Simpelnya, ini kayak semesta digital gede banget yang saling terhubung, di mana kita bisa main, kerja, bikin karya, semuanya dalam lingkungan 3 dimensi. Gokil kan? Sebenarnya konsep Metaverse udah ada dari lama guys. Pertama kali muncul di novel sci-fi tahun 92 yang berjudul Snow Crash karya Neil Stephenson. Tapi, mulai ada beneran pas internet mulai booming dan teknologi virtual reality makin berkembang. Di awal 2000-an, ada dunia virtual online kayak Second Life, yang jadi pondasi awal buat Metaverse yang kita kenal sekarang. Visi buat dunia digital yang sepenuhnya imersif makin nyata pas raksasa teknologi kayak Facebook dan perusahaan besar lainnya, mulai serius investasi di teknologi virtual dan augmented reality. Salah satu contoh Metaverse yang hits di dunia adalah Decentraland. Di sini, kita bisa beli tanah virtual, bikin avatar, dan jelajahin dunia digital yang luas. Beda dari game online biasa, Decentraland ini pakai teknologi blockchain. Jadi semua transaksi, mulai dari beli tanah virtual, sampai jualan barang digital, semuanya aman dan beneran dimiliki sama kita. Di Decentraland ini kita nggak cuma bisa main game aja. Ini juga tempat buat sosialisasi, belajar, bahkan jualan. Orang-orang mulai buka bisnis virtual, ngadain acara, dan bikin konten. Jadi, Metaverse ini emang jadi lahan baru buat kreativitas dan bisnis. Nah, kalian tahu nggak? Kalau Indonesia punya perusahaan yang fokus mengembangkan Metaverse buatan mereka sendiri. Diperkenalkan pertama kali pada 31 Agustus 2022, Nusameta menjadi platform Metaverse asli buatan tangan-tangan kreatif Indonesia. Keren! Dikembangkan oleh Wir Group dan Salim Group, Nusameta terus mengembangkan ekosistem Metaverse-nya dan fitur-fitur penunjang di dalamnya. Untuk lebih jelasnya, kita main ke markas teman-teman Nusameta di Jakarta yuk. Come on! Halo Kak Thomas, apa kabar? Terima kasih ya, sudah diizinkan mampir ke kantornya. Keren banget kantornya Nusameta. Kak Thomas, boleh diceritain nggak sih? Apa itu Nusameta? Oke, jadi Nusameta itu adalah sebuah wadah atau sebuah tempat buat kalian bermain, buat kalian belajar, buat kalian bertemu dengan teman-teman dimanapun. Di luar negeri, di luar kota, kalian bisa bertemu dan beraktivitas bersama dalam Nusameta. Nah, kalau teman-teman pernah main Roblox, pasti kebayang dong seperti apa. Nah, Nusameta itu adalah tempat seperti itu. Apakah di Nusameta ini kita bisa bikin karakter sendiri? Bisa dong. Jadi, di Nusameta itu ada yang namanya beta persona. Beta, aku, persona adalah avatar kita. Jadi kamu bisa bikin avatar kamu sendiri, misalnya nih, kamu pengen jadi seperti kamu yang di dunia nyata, atau kamu misalnya pengen jadi superhero, badannya kekar, atau kamu pengen punya badan yang cantik, tinggi, seperti itu. Kamu bisa bikin avatar kamu sendiri. Di Nusameta, apa kita bisa main bareng teman-teman? Bisa banget. Jadi di Nusameta itu kita ada fitur pertemanan, yang dimana kamu bisa ngajak teman-teman kamu
Terus kamu juga bisa loh berkenalan sama teman-teman baru di dalam Nusa Meta untuk kalian bermain bersama, belajar bersama, dan beraktivitas bersama. Kak Thomas, sekarang saya mau tanya soal cara penggunaannya. Bagaimana cara mainnya, dan apakah perlu komputer spek gaming? Oke, nah main Nusa Meta tuh nggak susah. Dan kamu tidak perlu pakai komputer, jadi bisa pakai HP. Nah, untuk main Nusa Meta, kamu bisa download aplikasi Nusa Meta di Play Store dan App Store. Nanti setelah kamu download, kamu tinggal bikin akun, yang tidak kalah gampang. Setelah bikin akun, kamu bisa langsung login dan masuk ke dalam Nusa Meta. Di dalam Nusa Meta, kamu tinggal pilih mau masuk ke dunia apa, setelah itu kamu tinggal main. Gampang kan? Wah, keren banget. Apakah orang dewasa juga bisa main di Nusa Meta atau diperuntukkan hanya untuk anak-anak? Oke, saya termasuk orang dewasa atau orang tua ya. Nah, kalau di Nusa Meta itu tidak ada batasan usia. Jadi kita memang mengajak semuanya bermain, termasuk kamu, teman-teman kamu, sampai kakak-kakak dan saudara-saudara, papa, ibu, semua bisa diajak main. Jadi Nusa Meta itu untuk semuanya. Nah, untuk keamanannya sendiri bagaimana, Kak? Apakah bisa dikatakan aman buat anak-anak? Oke, jadi Nusa Meta itu kita bangun dengan pilar keamanan untuk anak-anak. Karena kita ingin menjaga agar anak-anak tidak terpapar oleh berbagai konten-konten yang tidak baik, hal-hal yang tidak baik buat anak-anak itu kita jaga. Jadi kamu tenang aja, karena konten-konten di Nusa Meta itu sudah pasti kita aman untuk semuanya. Seperti itu. Kalau seseru ini, pertanyaan saya berikutnya, apakah aplikasi Nusa Meta ini berbayar atau pakai sistem berlangganan? Oke, Nusa Meta itu sebuah metaverse yang kita peruntukkan buat semua tanpa perlu biaya untuk memainkannya. Jadi tadi saya sempat bilang, kamu tinggal download, kamu bikin akun, kamu tinggal masuk dan tinggal main saja. Tapi, kalau misalnya kamu pengen bikin avatar kamu lebih keren, kamu pengen punya super power lebih, kamu pengen punya sayap untuk bisa terbang tinggi, terbang yang cepat, nah itu kita juga ada loh konten berbayar. Dan juga ada konten yang dibikin oleh para kreator. Jadi kamu bisa menemukan berbagai jenis konten yang dibikin oleh teman-teman di luar sana. Kak Thomas sendiri kan dari bagian produk ya? Nah, menurut Kak Thomas, apakah Nusa Meta ini bisa digunakan untuk hal-hal lain seperti belajar gitu? Oke, jadi Nusa Meta itu tidak hanya untuk main game. Jadi Nusa Meta itu juga bisa dipakai untuk belajar. Dalam ranah Nusa Meta, ada sekolah yang menggunakan Nusa Meta sebagai ruang belajar, di mana setelah aktivitas belajar mengajar di sekolah, itu bisa dilanjutkan di rumah. Ataupun jika kamu misalnya lagi sakit atau lagi tidak bisa ke sekolah, itu tetap bisa melanjutkan pelajaran tanpa perlu ketinggalan. Kamu juga bisa loh belajar bareng sama teman-teman di luar negeri misalnya. Kamu punya teman misalnya di Amerika, kamu punya teman misalnya di Jepang. Seru dong kalau misalnya kalian bisa belajar bareng atau mengerjakan tugas bareng. Seperti itu. Apakah di Nusa Meta ini kita bisa melakukan transaksi seperti pembelian item untuk karakter avatar atau item lainnya? Terus cara bayarnya gimana? Untuk bertransaksi tentu bisa. Jadi kita ada beberapa mata uang yang berbayar, dan mata uang yang kamu bisa dapatkan dari bermain. Nah, mata uang berbayar kamu bisa top up menggunakan QRIS, jadi tinggal masuk ke website Betapass, login dengan akun kamu, dan kamu bisa top up di sana. Namun, kalau misalnya kamu ingin bermain tanpa membayar, itu juga bisa. Kamu tinggal menyelesaikan quest, menyelesaikan mission, menyelesaikan berbagai tantangan-tantangan, nanti kamu akan mendapatkan reward berupa mata uang in-game, yang bisa kamu pakai untuk berbelanja baju, untuk berbelanja berbagai hal-hal di dalam game. Seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih. Apa sih dampak yang diharapkan dari hadirnya Nusa Meta terhadap Indonesia? Oke, jadi harapan kami adalah kami ingin menciptakan ekonomi kreator yang baru. Nah, jadi di sini kita ingin membuka kesempatan seluas-luasnya bagi teman-teman yang ingin berkarya. Nah, kalau kalian sudah berkarya, pingin dong karya kalian bisa menghasilkan uang. Jadi, harapan kami adalah kami menyiapkan wadah ini buat teman-teman agar bisa berkarya, berkontribusi, dan menghasilkan karya yang dapat
kalian banggakan. Itu harapan kami. Tujuan utama Metaverse itu bikin lapisan realitas baru di mana kita bisa terhubung, kolaborasi, dan bikin sesuatu tanpa batasan dunia fisik. Metaverse ini didesain jadi platform buat segala macam aktivitas, mulai dari hiburan, sosialisasi, sampai kerja dan belajar. Nice! Di Metaverse, kalian bisa nonton konser virtual, jalan-jalan ke museum digital, kerja bareng tim di kantor virtual, atau bahkan mulai bisnis. Semuanya cuma dengan beberapa klik aja. Kemungkinannya hampir nggak terbatas. Seiring Metaverse terus berkembang, kemungkinan besar ini bakal punya peran penting dalam cara kita berinteraksi satu sama lain, nyatuin kehidupan digital dan fisik kita dengan cara yang baru. Itu dulu untuk episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Kalau kalian suka dengan video dengan format begini, jangan lupa beri like dan komentar di bawah ya. Subscribe dan share juga video ini. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dah.